Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa malam 12 November 2020. Mari bersama kita menaikkan pujian dari nyanyian suplemen 2 nomor 73. Yesus pelepasku, aku kuat teguh, dalam Dia bersatu, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh, aku kuat teguh, bagaikan pohon dekat telaga. Aku kuat teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita berdoa. Kami membuka hati, pikiran kami, meminta Tuhan yang meneguhkan kami, sehingga kami dapat bersama menikmati persekutuan doa malam ini dalam pimpinan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persekutuan doa malam ini diambil dari Mazmur pasal 90 ayat 17 yang berbunyi, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Tema persekutuan doa malam ini, bandul rohani. Tahukah saudara, bagaimana tukang bangunan memasang batu bata ketika mendirikan tembok sebuah bangunan sehingga dinding tembok itu tegak lurus dan mendatar dengan rapi? Ibu bapa dan saudara-saudara, supaya sebuah dinding bangunan tegak lurus dan permukaannya rata, maka pada waktu memasang batu bata satu demi satu, biasanya tukang bangunan menggunakan bandul dan waterpass. Bandul adalah tipe pendulum dan waterpass adalah jenis penggaris yang diisi dengan cairan. Tukang bangunan menggunakan bandul untuk memastikan sebuah dinding berdiri vertikal, tegak lurus dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dan waterpass untuk memastikan suatu bidang datar melebar secara horizontal. Kedua alat ini sangat penting dalam menentukan keseimbangan suatu tembok rumah. Kedua alat ini yang membuat struktur bangunan benar secara vertikal dan horizontal sehingga sebuah bangunan dapat bertahan kokoh dalam waktu yang lama. Ibu bapak, kalau batu bata itu asal ditumpuk saja, tanpa menggunakan kedua alat tersebut atau sejenisnya, dinding bangunan rumah bisa berdiri juga, tapi dengan catatan penting bahwa keseimbangan sisi bangunan rumah itu diabaikan. Kalau keseimbangan sisi bangunan diabaikan, maka struktur bangunan tidak akan bertahan lama, tidak kuat menahan terpaan angin kencang, tidak kuat melewati perubahan suhu ataupun dorongan air, apalagi goncangan gempa. Bapak Ibu, begitu juga dengan hidup kita. Jika di hidup ini kita mau bangunan hidup iman kita kokoh dan bijak dalam bersikap, kita perlu bandul dan waterpass rohani, berupa firman Tuhan dan nilai-nilai hidup yang positif. Firman Tuhan menuntun kita sehari demi sehari semakin teguh, dan nilai-nilai yang positif itu mengarahkan langkah kita semakin mengasihi sesama terus-menerus. Firman Tuhan yang kita serap akan mengarahkan langkah hati kita selalu kepada Tuhan, dan nilai-nilai positif akan melebarkan tangan kita berbagi kepada sesama tanpa jenuh. Di Mazmur pasal 90, pemazmur mengatakan, hidup kita terbatas, berapapun umur kita akan berakhir. Tidak penting umur itu seberapa panjang
atau seberapa pendek, asal selama di hidup ini kita teguh berdiri, tertancap kuat, kokoh dalam relasi yang intim dengan Tuhan, dan melebar dengan cinta kepada sesama. Saudara-saudara, tanpa firman Tuhan, tanpa nilai-nilai positif, kita bisa kok hidup. Tapi hidup kita kehilangan orientasi, mudah goyah, ikut arus, tidak seimbang, menjadi pribadi yang mudah terguncang. Seperti bandul dan waterpass, firman Tuhan membantu kita tetap berada dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Terutama dalam situasi sekarang ini, mari kita tetap atau memulai menggunakan bandul dan waterpass rohani, yaitu firman Tuhan, untuk mengokohkan relasi kita dengan Tuhan. Kita mulai secara rutin mendalami firman-Nya. Kita dirumahkan, kita menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki dan mempertahankan relasi kita dengan sesama. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara kekasih Kristus, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang memberikan kehidupan ini bagi kami. Di tengah situasi sekarang ini, kami meminta Tuhan mengokohkan pikiran, hati kami, supaya kami betul-betul hidup kami terarah kepada Engkau. Mampukan kami memiliki semangat, kerajinan, ketekunan untuk mendalami firman-Mu setiap saat. Sehingga hati kami selalu terbuka, menyambut cara-cara Tuhan memimpin kami melewati pandemik ini. Sehingga hati kami tidak jenuh, tidak bosan, memaknai situasi saat ini dengan terus membagi cinta yang Tuhan tanamkan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada setiap orang yang kami jumpai. Dari tempat kami masing-masing, kami meminta Tuhan yang mengurapi para pemimpin bangsa kami, para pemimpin di seluruh dunia. Berilah hati mereka damai, beri mereka hikmat, sehingga dapat memimpin setiap negeri, setiap masyarakat, untuk boleh bertahan melewati situasi pandemik ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi mereka, para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, mereka yang berjuang di baris-baris depan untuk memperoleh obat, untuk mengupayakan kehadiran cara-cara baru mengatasi virus ini, dan membuat kami semua pada waktunya nanti dapat keluar dari situasi berat ini. Bapa di surga, Engkaulah juru selamat kami. Teguhkan hati kami melewati situasi ini dengan baik dan penuh sukacita, penuh tanggung jawab dengan kehidupan ini. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah persekutuan doa malam hari ini. Tetaplah sehat, tetaplah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.